Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fast TV, bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Bersama saya dengan Dr. Susanti MKes Aifoka dalam Rehat Ramadan Sehat. Program kerjasama antara Fast TV dan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan akan membahas tentang seputar kesehatan selama Ramadan. Tema kita hari ini adalah nutrisi saat Ramadan. Sudah hadir bersama saya di sini Dr. Mia Miranda, SPGK MKes. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya dok, ini teh pada saat kita Ramadan ini, apakah ada hubungannya dok antara puasa dengan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita, dokter? Pasti ada hubungannya ya dok, karena dari awal kita bisa-bisanya kalau setiap hari kan kita makan dari pagi, siang, malam ya, belum lagi cemilannya ya. Tapi habis itu kita nggak boleh makan tuh, nah, pasti ada sesuatu dong. Nah, sesuatu itu seperti kalau misalnya kalau di dalam kedokteran itu bilangnya gluconeogenesis, maksudnya genolisis. Maksudnya adalah pemecahan dari awalnya kita itu sumber energi kita dari glukosa, yaitu apa yang kita makan, jadinya akhirnya dari protein atau dari lemak yang ada di dalam badan kita gitu. Jadi gampang tercerna seperti itu, dokter Susan. Jadi dari protein sama dari lemak ya? Betul. Jadi kalau seperti itu, apakah pada saat kita puasa kita harus memperhatikan menu buka sama menu sahurnya, dok? Harus ya, soalnya kalau misalnya istilahnya puasa itu kan ibadah ya. Kalau ibadah kita kan kepinginnya tetap dong, kita tetap bisa ibadah, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga asupan buka atau sahur ya, ujung-ujungnya kita lemas. Akhirnya apa yang menjadi target kita untuk memperoleh pahala ya, akhirnya jadi terkurangi dong. Gitu. Seperti itu. Okay. Berarti seberapa pentingnya sih dok puasa sahur itu ya dok ya? Seberapa pentingnya sahur ketika kita sedang berpuasa, dok? Penting banget sih. Soalnya kalau nggak seperti itu, kita kan sahur kita harus tetap kerja ya. Memang ada namanya kita istilahnya kalau misalnya anak sekolah seminggu, 2 minggu kita ada libur ya. Tapi kalau bagi kita yang bekerja, bagi kita yang tiap hari ada ibu rumah tangga yang 24 jam harus melayani suami dan anaknya ya, itu sahur itu penting. Jadi merupakan cikal bakal dari apa energi yang bisa dikonsumsi pada waktu satu harian seseorang itu tidak memperoleh makanan. Jadi sahur itu penting banget sih sebenarnya. Terus dok, ada istilah ya dok ya, katanya kita harus berbukalah dengan yang manis. Betul. Nah itu tuh sebetulnya udah betul belum dok? Oh, yang jelas itu kita melihat kalau di iklan-iklan sekarang udah mulai sirup ya dok ya, gitu kan ya. Sirup udah pasti ada gitu ya. Terus apakah nanti ada pasar tumpah gitu ya dengan jajanan-jajanan kecil yang beraneka ragam gitu ya. Nah itu pasti ada. Sebenarnya di hadis riwayat Bukhari itu ada. Jadi istilahnya berbuka dengan manis, tapi sukanya salah kaprah ya. Ujung-ujungnya ada sirup sesuatu gitu, sirup dengan merek tertentu gitu ya. Padahal bukan. Kalau misalnya berbuka dengan manis bukan berarti harus manisnya gula atau manisnya sirup, tapi bisa dengan buah-buahan segar. Seperti itu. Oke, baik dok. Berarti sebetulnya saat kita berbuka puasa itu sebaiknya konsumsi makanan apa aja sih dok yang disarankan menurut dokter? Kalau buka puasa dengan sahur itu yang tadi saya terangkan ya. Kalau misalnya sahur tetap tuh dokter Susan, saya mau menerangkan ya. Kalau misalnya sahur itu jatah makan pagi itu ditarik ke sahur. Harus lengkap. Ada nasi atau misalnya pengganti nasi ya. Ada lauk protein hewani, sayuran, lauk nabati gitu ya. Jangan lupa air ya, minuman dan plus buah di posisi sahur. Kalau buka puasa bagaimana? Bukalah dengan, kalau menurut guru saya Dr. Kun ya, itu adalah berbukalah dengan makanan yang di blender. Tergantung Dr. Susan mau apa tujuannya, pemirsa mau apa tujuannya. Kalau misalnya mau naikin berat badan, ya pasti di situ bisa bebas dong dengan cendol, dengan apa ya, dengan kolak gitu ya. Tapi kalau memang mau turun berat badan, berarti kita harus mengatur tuh. Kalau misalnya formula yang didapatkan dari guru saya Dr. Kun itu adalah kita memblender makanan, buah-buahan, habis itu kita minum air putih,
habis itu kita makan utama gitu ya. Terus nanti pada waktu traweh ya sudah kita paling memenuhi asupan minuman aja sih dok gitu seperti itu. Gitu ya, Dok, Jadi ya. jangan kalau tempatnya cendol gula gitu ya, terus sirup itu di mana gitu ya. Tergantung posisinya mau turun atau naik berat badan seperti itu sih dokter Susan. Berarti kembali lagi ke tujuannya ya, Dok. Iya tujuannya. Berarti selain kita berpuasa karena memang kewajiban kita sebagai umat muslim, ada juga sisi yang lainnya yang bisa kita ambil, yaitu untuk menurunkan berat badan atau untuk menaikkan berat badan. Iya. Berarti dari situ dok, sebetulnya mah tadi yang dokter sempat bilang bahwa sayur dan buah itu penting loh selain cairan. Nah pertanyaannya adalah seberapa penting sih dok sayuran dan buah itu yang memang harus diperbanyak mungkin ya dok Iya. pada saat Soalnya puasa. kalau misalnya kita tidak memperbanyak buah dan sayuran, ujung-ujungnya kita kan kepingin setelah puasa 1 bulan kulit tetap bagus ya kan, wajah tetap berseri kan ya, itu ya. Kalau misalnya kita memenuhi vitamin dan mineral di dalam sayuran dan buah-buah itu banyak vitamin mineral. Pertama kalau di puasa kita makan sayuran cukup, buah-buahan yang cukup, ujung-ujungnya kita tidak mudah cepat lapar tuh dokter Susan, karena ada serat di situ. Tapi apabila kita tapi selain ada cairan juga ada vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga kulit kita. Dan yang kedua lagi kan biasanya kadang-kadang suka sembelit ya. Iya dok. Iya, Betul jadi sekali. asupan cairan itu nggak boleh lepas dari namanya serat dan minum air seperti itu sih dok. Oke, baik dok. Berarti ketika kita konsumsi sayur dan buah, otomatis kan mungkin bulan puasa itu membuat berat badan kita awal itu menurun ya dok ya sebetulnya. Tapi momen ketika bulan Ramadan selesai, berat badan kita tuh jadi naik, malah lebih naik gitu ya dok ya. Itu kenapa ya dok ya? Itu biasanya sih sebenarnya kalau impas sih masih bersyukur ya. Tapi kalau kadang-kadang itu kita dapat keuntungan ya, Iya, betul. turun setengah kilo, naiknya 2 kilo ya kan ya. Itu biasanya sebenarnya kalau misalnya mungkin pemirsa Pas TV akan melihat ya, dilihat deh, dipantau. Apakah berat badan kira-kira yang saya paling cepat itu 2 minggu pertama dokter Susan. Nanti 2 minggu terakhir, apalagi Lebaran itu pasti sulit turun. Malah cepat naik. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah menciptakan regulasi metabolisme. Jadi selama 2 minggu kita berpuasa itu metabolisme itu ikutan menurun gitu. Tapi kalau misalnya Lebaran asupan kan jadi naik. Pada 2 minggu terakhir itu kan Allah itu badan tuh pintar ya. Jadi menyesuaikan gitu. Jadi direndahkan untuk metabolismenya gitu ya. Jadi kita biasa-biasa aja, udah bisa beradaptasi dari awal 2 minggu yang sangat kelaparan sekali kan gitu ya. Cuma pada waktu Lebaran ujung-ujungnya konsumsinya kita heboh sekali kan ya. Jadi istilahnya metabolisme masih rendah tapi makanannya tinggi, jadi akhirnya impas sih dokter Susan. Akhirnya nimbun lemak lebih banyak seperti itu sih. Jadi PR ya dok ya, sebaiknya pada saat setelah Ramadan selesai sebenarnya memang disunahkan untuk puasa Syawal ya. Betul, itu yang saya sarankan kepada pasien-pasien sih sebenarnya. Tapi memang agak-agak menggoda ya. Biasanya 1 hari 2 hari puasa itu Lebaran tuh kita memberikan waktu untuk pasien biasanya saya. Untuk biarlah bebas lah, terserah dia mau makan apalah gitu ya. Namanya ada acara banyak alasan, ada namanya kumpul keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya udah hari ketiga kita memang disarankan untuk puasa Syawal gitu, seperti itu. Jadi kenapa dokter Susan? Karena kalau puasa Syawal itu mengembalikan metabolisme itu perlahan-lahan seperti itu. Jadi menjadi aktif kembali. Gitu. Iya dok, berarti memang sunnah Rasul memang harus betul-betul Iya dijalankan betul. dengan baik ya dok ya. Dan termasuk sahur. Iya. Sahur itu merupakan sunnah dari Rasulullah juga ya. Jadi yang membedakan kaum kita Islam dan masyarakat agama non Muslim gitu ya, karena sahurnya itu di dalam sahur tuh ada berkah. Jadi jangan skip, atau biasanya selalu agak tersering males kayak anak saya aja ya, males sahur gitu, minum air putih aja ya, gitu kan ya, atau kalau enggak minum kopi aja, minum teh aja, ujung-ujungnya banyak bolongnya pada waktu puasa seperti itu. Jadi sahur tuh penting banget sih. Nah itu dok yang tadi dokter sebutkan, apakah ada efeknya gitu dok kalau pada saat puasa kita konsumsi kopi atau teh yang memang seperti yang bukan puasa gitu dok? Oh iya, yang jelas konsumsi kopi atau teh itu ada zat yang di dalam kopi sama teh itu namanya kafein tuh dokter Susan. Nah itu sebenarnya yang kita agak
hindari itu. Kenapa? Kafein. Karena kafein itu sifatnya adalah urinolisis. Jadi dia lebih cepat membuat mau nggak mau akhirnya kita buang air kecilnya itu berlebih gitu. Jadi akhirnya dehidrasi. Oh, iya, betul. Udah minumnya sedikit ya kan, sahurnya males minum, padahal minimal 3 gelas ya Dokter Susan ya, satu pada waktu sahur, pada waktu buka puasa minimal 5 gelas tuh. Nah, tapi kalau misalnya udah pagi-pagi minum pada waktu sahur minum kopi apa teh gitu ya, ujungnya sering pipis gitu, udah minumnya susah gitu, sering pipis, akhirnya cairannya jadi balas negatif dong, seperti itu Dok, sih. ya. Jadi sembelit dan lain-lain. Iya dokter. Nah dok, menarik sekali ya dok ya sebetulnya perbincangannya. Nah dok, untuk sholat tarawih sendiri ya dok ya. Kadang itu sholat tarawih itu kan suka ngantuk ya dok. Apakah itu ada hubungannya dok dengan menu berbukanya gitu dok? Ada banget ya gitu. Karena memang kita nggak bisa menghindari kalau misalnya gempa riuh ramai banget ya di masyarakat kita, senang ya karena merupakan salah satu populasi muslim yang terbanyak di dunia ya betul. gitu ya. Cuma akhirnya ya memang selama ini banyak sih mitos-mitos gitu sama berbukalah dengan manis, ujungnya diterjemahkan dengan kurma yang udah hitam gitu ya. Karena kurma-kurmanya udah benar-benar glukosanya tinggi gitu ya. Kalau enggak dengan kolak ya. Terus tapi kalau orang Sunda sukanya bala-bala ya dok ya. Nah gitu ya. Jadi itu yang harus kita rubah. Karena itu kenapa sih? Karena di dalam makanan yang asupan yang tinggi karbohidrat sintek namanya ya. Itu akhirnya metabolisme di dalam badan itu insulin kita naik gitu. Kalau insulin naik, kalau tidak ada serat di situ, kalau misalnya beda kalau kita buka puasa dengan blender buah ya, insulin itu naik pelan-pelan. Kalau itu insulin cepet banget kalau dengan glukosa atau sirup. Jadi kalau misalnya pada waktu mau taraweh, ujung-ujungnya cepet sekali itu turun untuk glukosa dalam darah. Akhirnya ngantuk biasanya ya. Jadi istilahnya nggak efektif untuk ibadah. Mungkin bisa dicoba untuk pemirsa untuk coba blenderan buah gitu ya, atau yang makanan yang lebih berserat. Jadi tidak cepat mengantuk karena hakikat puasa adalah kita kepingin nabung pahala ya dok ya, dokter, bukan nabung sekali, dok. tidur ya. Walaupun gitu tidur ya. itu adalah ibadah katanya. Nah dok, betul ya. betul. Gitu. Baik Gitu. dok. Nah dok, sebetulnya mah dok ada tips and trick nggak dok untuk kita bisa menjalankan puasa dengan baik, sementara kan kita menimba pahala lebih banyak ya dok ya, tapi cukupan nutrisi di dalam badan kita terpenuhi gitu. Yang pertama adalah yang perlu dari tadi ya, yang kita obrolin ya. Pertama adalah sahur dengan menu lengkap, sayur ya, dan ada buahnya di situ karena menjaga supaya kita nggak sembelit. Minimal air putihnya 3 gelas. 3 kali gelas aqua ya. Ya, kira-kira 600 cc ya. Gitu ya. Habis itu nanti buka puasa kita berusaha untuk memakan makanan yang tinggi serat. Jadi nggak hanya manis dong gitu. Harus ada tinggi seratnya. Habis itu makanan lengkap gitu. Terus tergantung kita mau apa. Minimal air minum adalah 5 gelas satu hari gitu ya. Untuk ini orang normal ya, orang normal. Kalau misalnya mau cemilan yang manis itu tergantung. Kalau pemirsa kepinginnya mau naik berat badan ya silahkan nyemil manis pada waktu taraweh. Tapi kalau misalnya mau turun berat badan bagaimana nih ya, berarti kita pakainya buah. Jadi itu aja yang bisa sih. Karena memang metabolisme kita kan memang sudah mulai turun ya biasanya. Jadi jangan terlalu heboh. Ya memang sih gegap gempita ya untuk menyambut puasa ini ya. Cuma memang kita sebagai muslim memang harus mulai menata diri nih, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Iya dokter. Pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Dr. Mia Miranda, SPGK MKes. Semoga apa yang kami perbincangkan ini membawa manfaat bagi pemirsa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa di Rehat edisi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.